melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Oke, udah. Enak ayamnya ngajak nih. Ada suara nih tadi. Tadi lempar batu kan? Ya. Melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hal yang tidak seharusnya. Dulu sempat ada kejadian, ada yang meninggal di wahana yang tadi waktu kita ngobrol, waktu aku opening, dan mayatnya dibawanya di sini. Seperti itu, dan katanya kan arwahnya masih Di sini. yes. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak urban, kembali lagi di Urban Legend edisi spesial penelusuran. Yang sekarang anak urban, ini adalah permintaan kamu anak urban yang setiap hari request kapan nih Urban Legend untuk penelusuran, dan akhirnya Roni membuktikan bahwa malam hari ini kita datang langsung ke Bandung Barat. Pasti kamu sudah tahu dong kalau di belakang Roni sudah ada hewan apa? Pasti bukan dinosaurus, tapi yang jelas ini adalah gajah. Tepat kita ada di Bandung Barat. Ini adalah salah satu tempat wisata destinasi yang dulunya sempat viral, sempat di mana-mana sampai wisatawan mancanegara pada datang. Dan dari 2018 tempat ini sudah terbengkalai, dinyatakan pilot karena banyak persaingan dan manajemen yang kurang untuk mengelola tempat wisata ini, dan akhirnya sekarang tutup. Yang kita tahu bahwa tempat ini banyak sekali misteri yang harus kita ungkap, dan salah satu misterinya bahwasanya ada salah satu wisatawan yang meninggal di salah satu wahana yang ada di tempat wisata kali ini. Dan buat kamu anak urban yang merasa penasaran seperti apa penelusuran malam hari ini, terus ikutin di Urban Legend karena Roni di sini tidak sendiri, karena Roni sudah ditemani oleh narasumber yang sempat hadir di Urban Legend dan dia mengungkapkan misteri studio Urban Radio. Seperti apa? Roni langsung panggilkan saja. Inilah sosok narasumber malam hari ini bareng Roni berdua untuk penelusuran di tempat-tempat yang ada di wisata destinasi di Bandung Barat kali, yaitu Kang Adityo. Boleh tepuk tangan buat Kang Adityo. Luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Perjalanannya lumayan ya, dari kota Bandung kita kurang lebih ada 1 jaman lah ya kota Bandung. Kang Adit, kita sekarang bakal bersilaturahmi ke tempat ini nih. Biasanya kan kemarin-kemarin Roni bareng Kang Adit ngobrol lah ya di Urban Legend, di Urban Radio. Sekarang kita akhirnya perdana untuk penelusuran, dan Roni invite Kang Adit langsung untuk biar tahu nih ya suasana di wisata ini. Yang pertama Roni tanyakan adalah, pertama Kang Adit masuk, apa yang Kang Adit ketahui? Sebelumnya apa yang ketahui tentang tempat wisata itu? Tahu dulu rame banget ya Ya. tempat wisata ini. Terus tiba-tiba ya banyak persaingan. Yes. Udah sampai situ doang. Baru karena
Ya, tapi sempat main di sini tuh. Belum. Belum ya. Berarti ini perdana dan lagi keadaannya kayak gini dan kita main di Iya. malam-malam ya. Perdana banget. Di luar wisatawan. Pertama masuk udah gelap gulita nih Kang, udah nggak ada orang, sampai security pun bisa dibilang nggak ada ya. Apa yang dirasain Kang? Banyak yang nongol sih Serius? Salah satunya di mana? di atas ada. Oh, ada. Udah mulai ada interaksi. Iya. Wow. Selamat datang kali ya. Lebih kenanya sih, Apa tuh nanya? mau apa kesini? Mau lihat bokar katanya. Terus dia bilang, katingali gitu, dia tuh kayak gitu. Jadi dia Iya. kayak, ya kamu lihat saya, kata dia gitu, ya katingali gitu. Iya. Dan jujur anak urban, Roni pribadi tidak peka terhadap hal-hal mistis, tapi makanya saya undang Kang Adit biar saya tidak kesepian anak urban seperti itu. Nah, jadi buat kamu anak urban penasaran seperti apa penelusurannya, Mas tetap stay tune di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Oke anak urban, sekarang Roni bareng Kang Adit tadi sudah ada di depan di tempat salah satu simbol tempat wisata ya Kang. Nah sekarang ini kita ditunjukin yaitu adalah sebuah restoran yang dulunya ini sangat ramai sekali anak urban. Di sini tuh banyak sekali makanan-makanan, terus ya bisa dibilang ini food court lah, food court buat si wisatawan pada nunggu yang begitu ramai sekali, tapi akhirnya hari ini yang terbengkalai Kang Adit gitu. Nah langsung aja Kang, apa aja nih Kang yang Wah jujur sih gue merinding banget ini, Kayaknya masih rame ya. masih ramai kayak Masih rame. Kalau mau lihat-lihat ya di sini boleh tuh. yuk. Mau ke sana? Ayo. Aman kan guys, kita ikutin Tadi ini dulu aja kali ya. oke. Udah. Tadi pas begitu datang ke sini, langsung disambut banget sama teteh-teteh di atas sini. Posisinya di mana Kang? Ini Ini di sini. duduk sini. Iya, lagi. Wow. Tetap kakinya apa sih bahasa Sundanya ucang angge. Nyawa canggih menjuntai ke bawah, Mm-mm. rambut panjang. Iya, terus kayak sini atuh katanya masuk katanya gitu. Begitu. Terus ada anak kecil juga. Oke, nah ini Kang Adit. Jadi aku dapat urban legendnya adalah katanya di tempat, aku belum tahu ya tempatnya sebelah mana. Tapi barusan pas Kang Adit spill ada anak kecil. Jadi ini urban legendnya emang banyak yang ketawa-ketawa yang tiba-tiba langsung ketawa aja tanpa kita sadari sama telinga, bukan telinga ini ya, telinga kita normal langsung ada yang dengerin ketawa. Terus ada lagi yang anak kecil yang sering lari-larian, tapi kita nggak tahu nih larian aja. Jadi ini dari beberapa sumber yang kita dapat gitu Kang Adit. Ada satu sekarang di sini. Ini. Oh, Ini nih. Ya, di sini banget berdiri. Dia lagi kayak tutupin muka gitu, ketawa. ngetawain kita kayak gitu. Iya. Kayak mau main. Hah, nawarin main gitu? Iya. So, aku tanya, teman-temannya banyak. Oke, Terus dia bilang di sana. di dalam. Ayo main. Bentukannya kayak gimana Kang Adit? Kalau ini ya anak kecil cowok ya. Oke, Pakai kaos kutungan gitu. oke. Sama celana pendek. Tapi ininya bolong. Ini dia lagi. Lumayan ada kurban nih. Gokil. Kalau sadar ini anginnya cuma ada di dua ini doang. Kayak gitu. Di yang lain tuh anginnya nggak begitu goyang gitu loh. Ini daun ini. Daun ini Ini. ya, Oh iya dong. sama di yang lain tuh nggak begitu goyang gitu loh daunnya. Karena dia berdiri di situ. Kalau setahu aku daun itu suka
menangkap energi. Makanya suka ada yang istilah kayak daun, ngerti? Kayak maju dong sini, suka ada yang Iya, ngomong iya. sama daun. Iya. Karena daun itu bisa menangkap energi yang cukup tinggi. Tapi Kang Adit, aku boleh nanya nggak? Dari tadi nih, aku nggak tahu tuh. Jadi kayak ada yang lewat dari tanpa ada ini kan. Tapi ada kayak ada yang lalu-lalang dari sini. Ya itu anak-anak itu. Oh, lari-lari. Tapi aku nggak tahu, pengen banget nih lihat. Kayak Ke bawah. dari Kang Adit tadi ngobrol, aku kayak ke distract aja nih sama area ini nih. Ayo mau ke bawah. Boleh dong? Boleh guys? Sekarang yang tadi Roni udah bilang nih, dan Kang Adit menotis bahwa di sini ada anak kecil yang lari-lari, dan jujur Roni pribadi ini agak ke distract, kayak ada aktivitas lari-lari di sini. Tapi sekarang kita sudah masuk ke dalam. Ini biasanya ada ke lorong ini benar-benar food court dulunya mungkin ya. Emang food court, terus ini ada ke lantai 2, ada tangga. Terus ini kayaknya toilet deh. Gitu. Toilet kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Dan gimana Kang sekarang? Ya. Jadi anak-anaknya tuh suka pada naik ke tangga ke bawah. Ada sekitar 4 sampai 5 anak-anak. 4 sampai 5. Tadi ada yang perempuan. Baru kelihatan. Nongol di situ sedikit. Terus kakak bawa permen katanya gitu. Duh, nggak ada lagi yang bawa permen. Ada yang bawa permen guys? Nggak ada ya? Tapi jujur ini merinding banget sih kok. Sini Tapi beda benar ya, sama di yang sini tadi. agak panas ya. Nggak dingin kayak di. Iya, kayak nggak di atas. Karena di sini harganya cukup tinggi menurut aku. Serius. Pusatnya di? Di sini. Di dalam. Boleh kita lihat Kang? Boleh. Kita masuk ke dalam. Wow, ini kayaknya bekas kayak gudang gitu ya. Kayaknya sih kayak. Gimana ya? Tapi di sini agak tinggi ya harganya. Sebenarnya di Ini sini aman sih. ada satu sosok perempuan, terus dia agak marah sebenarnya. Serius? Ini merinding banget. Iya dong. Tadi Akang kan bilang nggak peka ya. Coba tangannya ke ujung sini. Terus kiri kanan. Bebas. Oke. Di sini di ini. Gini aja, gini aja. Santai aja. Merem. Rasanya apa? Kalau kayak ada mulai energi panas maju, Panas ya? panas. itu kayak nih aku gerakin ya. Iya. Aku, Ikutin aja. aku bukan gerakin pribadi ini, aku benar-benar. Tapi aku kayak megang sesuatu kan? Kayak ada dinding gitu, kayak kayak gitu. Iya gitu, bisa dibilang. Terus bentar, baik-baik. Ini agak dingin lagi ntar. Nah ini udah. Nah ini dingin nih. Ini dingin. Wah, terus. Nah, ini panas nih. Aku nggak tahu. Dia panasnya bergerak ya. Ya benar, pindah-pindah nih. Ini nggak tahu pundak, Kerasanya kayak gitu. nggak tahu pipi ya. Benar. Wow. Kurang cukup. Kerasa, tapi kayak kita lagi touch. nih. Nah, sosok ini tuh, oh boleh, aku bilangin nggak apa-apa. Dia tuh agak marah karena dia bilang gini, Ragnarok ke dia. Terus yang bikin dia marah sebenarnya bukan kehadiran kitanya, tapi apa yang akan kita lakukan di sini. Karena pernah ada pasangan yang melakukan asusila di sini gitu, dan dia kurang suka gitu. Berarti
Sering. Nggak tahu ya, cuman Maksudnya sering melakukan banyak. iya mungkin ada aja gitu. Cuman dia ya pernah ada yang di sini melakukan dan dia cukup parah. Makanya di sini energinya lebih tinggi, lebih panas kerasanya gitu. Iya. Dan dia cukup kuat karena bisa kepegang sama orang yang nggak peka gitu. Ih. Kita pindah keluar lagi kayak agak Ada sosok ya? Iya sih. Oh, ini experience yang luar biasa sih guys. Anak urban Doni mengalamin, karena jujur ini kayak ngerasain, nah ini beda lagi nih, gak sepanas. Di sana kan? Iya. Padahal maksudnya ya sama ruang terbuka lah gitu. Meskipun itu ada temboknya. Aku jujur ngerasain yang kayak waktu kita ngobrol di studio Kang Adit, yang pas Kang Adit, Kang Adit bilang itu di kaca tuh ada yang nongol sama yang di pinggir itu kan. Iya. Itu hawanya seperti itu. Padahal kan kita tahu ruangan studio kita kan ber-AC ya, dingin gitu. Hari itu dingin banget, panas banget. Dan anak-anak itu nggak berani ke sini kalau ini keluar dari situ. Kata mereka gitu. Emang areanya emang dia sini terus. Emang dia diem di sini. Oke, Kang, pengen kenal lagi Kang Adit. Mau Mau ke dalam lagi? boleh. Aman? Ayo. Oke. Apa nih Kak? Sekarang kita yang Kang Adit tadi. Tapi kenapa ya aku bisa dibilang aku kan kurang peka, tapi kepo banget masuk ke lebih dalam lagi. Mungkin karena sebenarnya ya dari luar tuh emang tadi pas aku lihat ini energinya cukup biasa aja gitu. Tapi makin kita ke dalam energinya makin besar, terus makin banyak yang berdatangan juga gitu. Oke. Gitu. Tapi rata-rata di sini mereka kayak wondering gitu loh, kayak mau ngapain sih ke sini kayak gitu. Ya, semua pada tanda-tandanya udah jalan. Karena banyak banget orang yang kesini katanya gitu dan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Oke, udah. Anak-anak ngajak nih. Ada suara nih tadi. Tadi lempar batu kan? Ya. Hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hal yang tidak seharusnya. Dengar gak sih? Aing merinding dari kaki loh. Sumpah ini merinding dari kaki nih. Ini dari sini nih. Iya, mereka suka lari ke sana ke sini. Tapi di sana katanya banyak ular. Jadi jangan ke sana. Ada yang tahu. Tapi kalau mau bermain ayo, kata mereka gitu. Enggak sih, makasih. Kalau kita ketemu ular. Kayak gitu. Serius guys. Ini wah merinding sih. Tapi ini masih banyak tempat anak urban. Ini baru sepenggal dari tempat wisata yang kita datangin bareng Kang Adit. Ini ada satu tempat lagi, konon katanya ini bekas kantornya tempat wisata itu. Dan sekarang sudah kosong mongfolong seperti itu. Jadi anak urban tetap stay tune di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Oke anak urban, sekarang ini adalah titik kedua bareng Kang Adit, dan ini katanya menurut para security di sini ini adalah dulunya adalah pusat apa ya sebutnya kayak kesehatan gitulah, kalau dibilang orang dulu puskesmas, tapi puskesmas khusus para wisatawan kalau misalkan ada yang sakit tiba-tiba ini langsung dibawa ke sini. Dan urban legendnya adalah anak urban ini dulu sempat ada kejadian, ada yang meninggal di wahana yang tadi waktu kita ngobrol, waktu aku opening, dan mayatnya dibawanya di sini. Seperti itu. Dan katanya kan
arwahnya masih di sini. yes. Katanya seperti itu untuk menurut sumber yang kita dapat tadi. Nah sekarang apa yang Kang Adi notice? Iya sih. Tadi di luar dari kita ke sini, aku diikutin sama perempuan. Oke. Masih agak muda lah. Oke. Umuran kurang lebih kalau zaman sekarang 20-an lah. Oke. 20 sampai 25 kayaknya. Ya, ini maaf banget ya. Kayak badannya hancur, nggak hancur sih ya. Gimana ya? Ya. Dari sini ke sini tuh kayak tidak layak dilihat lah. Sebenarnya Saya kayak ngikutin ke sini terus tadi pas ngobrol di luar juga dia kayak ya kan kita sempat bahas ya, Ya. kayak kayaknya ada beberapa yang sempat yang meninggal itu di juga ke sini terus dia bilang itu saya Oh gitu. Tapi dia nggak bilang bahwasanya dia celakanya karena bilang sih kenapa? Tiba tuh pespol. Ada di belakang aja. ngobrol. Boleh. Soalnya aku di sini agak ada yang gini. Nah, Enggak sih, tadi dari kita datang dingin, sekarang udah mulai hangat. ya daerah dari sini ya Bang. Wow. Bisa diajak ngobrol. Bisa. Mau coba? Boleh. Boleh tolong pegangin ya. Oh, betul. Tiba-tiba keganti. Halo, selamat malam, Ilu Jangongi. Punten. Kenapa? Manggilnya ini Neng, Teteh, atau Sarang saja? Sakit kenapa? Kunaon Neng teh? Tiba-tiba ke jatuh atau gimana? Tapi Neng lami dia. Oh, di tempat lain, di tempat wisata yang tapi mau pulang. Tapi tos lami Neng dia. Bisa tolong nggak biar pulang? Aduh, mau pulang kemana? Si Uje ada? Kok Uje sih? Insya Allah mungkin bakal gue Neng. Tapi ayo nama ada Kumargi. Kita di sini mah hanya buat cari tahu bahwa tempat ini tuh dulunya seperti apa, seperti itu. Neng linggih di dia. Aduh, saya nggak bisa. Saya harus menghubungi dinas sosial ini. Ya tapi Neng udah lama bener di sini. Kalau nggak bisa, ayo tuh ikut yuk. Nggak bisa gitu. Saya mah harus kerja besok. Nggak bisa. Saya cuma ngobrol aja. Nah iya mah, kok aing paeh nambah aja. Kumaha cari tanah. Kak aing diajak, ku aing Wah, pulakeun. tuh. Nah, biasa gitu. Biasa. Oh, amit-amit hoyong hirik kene. Moal kali. Dia mah hoyong amang unggul ka dia. Geus cokot ku aing, milik aing di dieu meuli sakana nama katanya. Tapi lamun ieu mah misalkan, punten ieu sareng saha? Pokoknya horek mau atuh. Teu hoyong terang unggul kan lamun silaturahmi sareng sesepuh di dia mah kan enak atuh. Mun hoyong amang. Minum ulah aing. Alim moal. Kinten-kinten lamun hoyong rame deui kumaha? Tempatna di damelkeun usaha deui. Kan rame, sok loba jalan maka dia. Nanaonan? Jika nu teu apal wae. Teu apal. Kami mah teu apal. Satereng mah Moal nuhun. Oke, among ka ditu. Oke, sareng aditu. Nya, nuhun.
Siapa Kang? Waduh, sih. Dari awal nangis kenapa? Itu siapa yang Nah, kadang tuh kayak gitu. Jadi saya berani sih? apa ya? Jadi dia tuh kayaknya ya, tahu ini nggak? Tahu bahasa Sunda itu baluweung. Oke. Dia lagi banyak pikiran, terus dia lihat ke pohon, terus nggak sengaja lihat, terus diajak mau ikut nggak, dianya ayo, terus ya. Orang ngelabun, Iya lah. bisa dibilang gitu ya? Jadi dia dijatuhin pohonnya katanya gitu. Tapi udah bukan dia, maksudnya kayak itu udah bukan sosok itu lagi. Kayak energinya udah diserap sama sosok yang nenek-nenek tadi. Itu susahnya dapetin nenek barusan. Jadi dia menyerupai si korban itu. Iya, gitu. Buat mengelabui aja, buat ikut yuk ikut kayak gitu. Terus kalau amit-amit ya gitu guys, intinya kita kalau di tempat-tempat yang sepi tolonglah jangan terlalu kosong ya Kak. Iya. Pemikiran seperti itu. Jadi tetap kalau misalnya kita datang juga harus kulo kopi ente lah, maksudnya teh ya punten permisi gitu. Jadi biar tidak terlalu apa ya jujur kita ngerasainnya, aku pribadi tadi di belakang ini nih, makanya aku nanya ke Kang Adit, Kang di belakang ada nggak? Ya itu. Awalnya juga emang sosoknya si perempuan itu yang aku lihat tuh. Cuman begitu masuk kok berubah gitu. Jadi emang dia mau mengelabui aja itu, memang menyesatkan gitu. Oke, nanti anak urban kita lihat tempatnya seperti apa. Jadi tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Oke anak urban, kembali lagi di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Dan Rodi sekarang sudah ada bersama Kang Adit, yaitu di dulunya adalah office Kang. Jadi ini menurut sumber ini adalah office owner dari tempat wisata ini ya. Dan sekarang ini kita lihat ditutup total karena banyak hal yang ya dari segi penjarahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah intinya. Makanya ini semuanya ditutup. Tapi yang langsung notice itu adalah posisinya ada di atas ini, jendela kayak gitu. Nah sekarang Kang Adit gimana nih dari 3 tempat yang tadi, apakah ini levelnya langsung high kah atau ya masih sama aja sih sama yang tadi? Sebenarnya ini sama yang tadi ya, energinya lebih tinggi di sini sebenarnya. Cuman di sini tuh masing-masing. Kalau di sana kan tadi kayak ngumpul di satu tempat gitu kan. Kalau di sini masing-masing. Cuman aku agak tertarik ke sini sih, ke atas Jendela ini. karena barusan aku lihat ada orang Belanda. Ada orang Belanda? Ya sekitar mungkin usianya 30-an. Padahal kalau dari segi bangunan nggak ada Belanda-Belandanya ya? Mungkin tapi Mungkin ya, tapi dia kita- dari sekitar sini mungkin. Oke, nanti kita coba komunikasi anak korban apakah kenapa tiba-tiba ada orang Belanda di sini. Seperti itu ya. Ini aku pertama notice Kang Adit adalah sebuah tangga. Tangga ada di sebelah kanan dan ada satu ruangan yang aku nggak tahu ya, ngerasanya kayak ada yang ini. Nggak tahu ya, nggak tahu. Sini. Ini feeling aku sih. Sini. Iya. Iya. Di tempat yang ini nih. Ini. Ini feeling aja sih. Kayak barusan Ada sih, ada 3 sebenarnya yang gini bertumpuk. Gimana ya? Ngejelasin kayak 1, 2, 3. oh kayak kalau kita lagi
bercandaan gitu ya, jadi ada. Iya. Kayak lagi pada gini semuanya. Tapi sosoknya pocong. Wow, Tiga-tiganya. oke. Gitu. Dari tadi baru nemu nih satu pocong. Permen tiga. sugus. Iya, 3 nempel gitu. Oh ada gitu ya? 3 gitu. Jangan dimasukin kan? Enggak. Ya tahan. Karena jujur nggak tahu ya, tadi feelingnya pas sini dibanding tangga nih yang di depan Kang Adit, aku feeling sini tiba-tiba gak ada yang nongol aja gitu. Harusnya mereka gini-gini aja. Betul gitu. Mau kita lihat. Kayak ciluk-ba gitu-gitu doang sih. Ih, tapi nggak. Jelasnya nggak ganggu apa-apa, kayaknya mau aktivitasnya seperti itu aja. Ya kesehariannya gitu ya. Boleh kameramen dulu yang masuk ke dalam. Oke, ada korban. Sekarang Roni bersama Kang Adit sudah ada di lantai 2 office yang di tempat wisata Bandung Barat ini, dan aku udah notice ke Kang Adit bahwasanya kalau kita tadi anak korban ngeh ya dari sebuah resto yang ada di tempat wisata ini selalu pengen banget ke gedung ini karena di jendela itu kayak yang ini Kang, kayak yang ngeliatin ke bawah, karena ini posisinya ke bawah tuh yang si resto tadi kayak gitu. Dan anak korban Kang Adit sudah notice bahwasanya di sini Kang Adit tadi melihat ada sosok noni Belanda gitu ya Kang. Saya laki-laki. Oh ini Saya. udah berapa lama Ya, cukup lama. ada tiba-tiba ada di sini kah? Ayah saya dulu punya kebun besar sekali di belakang. Belakang sini? Ya. Kalian cari apa? Enggak, kita hanya penasaran aja nih, tidak mencari apa-apa, cuman ini dulu tempat ini wisatanya sangat viral, banyak pendatang ke sini. Sangat apa? Sangat terkenal, Ya. sangat terkenal, mungkin Anda tahu, dan sekarang sudah tertutup total di sini. Seperti itu Tuan. Itu. Dan apakah Anda di sini sama siapa aja Pak? Sini saya sendiri. Sendiri? Diam. Tidak ada yang berani. Oke. Tujuan kalian kesini apa? Kita hanya mencari tahu kenapa tempat wisata ini yang dulunya sangat terkenal bisa tutup total. Seperti itu aja Tuan. Tidak lebih, tidak kurang, tidak mencari apapun, hanya mungkin malam hari ini saya pribadi bisa berkenalan dengan Tuan yang ada di bangunan ini. Seperti itu. Jadi kita tahu. Kalian pribumi semua itu serakah. Semuanya serakah. Ketika sudah diberi kekuasaan, Oke. diberikan kekuatan, semuanya ingin mengambil bagian. Tapi Ketika kalian hancur, ya, semuanya mengambil barang-barang yang ada di sini. oke, yang bukan haknya. Sebetulnya mereka tidak diberikan hak mungkin. Oke.
Saya juga tidak mengerti. Ya. Saya di sini cukup lama. Dari di sini banyak sekali orang sampai tidak ada. Oke. Ya, pesan Yang ada pesan yang saya tidak bisa serahkan. masing-masing aja untuk Ya. Semua orang punya semuanya masing-masing. Siap. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini dan kita izin untuk berkeliling di sekitar. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Selamat malam. Masuknya tiba-tiba ya. Ini berarti bukan kira aku nonton di belakang tadi Kang Adit. Mana deh? Kang Adit pas Enggak, cowok, emang cowok. Dia tadi kayak gini, terus pas aku lihat nyanterin dia gitu. tapi umur ya udah tua gitu. 30. Oh berarti dia cuma stay sekitar sini ya? Jadi tuh pas nyampe sini kan, ke sini, pas aku balik badan, tiba-tiba dia puk gitu ke belakang masuk. Oh pantas kaget. Kaget tadi pas lagi kirain masih Kang Adit pas oh suaranya udah beda gitu. Terus ada apa lagi nih Kang? Tapi di sini jujur dia doang sih. Coba gue agak slow ya. Maksudnya slow itu dalam arti tidak vibe-nya tuh emang ada gitu, cuman tidak yang Di bawah. Iya. Karena mungkin dia juga energinya menurut aku nggak negatif. ya sih, Kayak dia cuman ya puter-puter aja di sini gitu. ya gitulah. Kalau di bawah tuh memang ya energi negatif Kan itu dari besar. bisa dari mana-mana gitu. Karena kan ada juga yang mungkin yang tadi ya yang dia marah, ada juga yang melakukan yang Ya yang gitu-gitu, yang asusila, makanya energi negatifnya nambah besar sehingga si situasinya juga jadi agak lebih panas atau lebih apa. Iya. Kalau nyadar sih di sini agak kalem menurut aku. ya slow aja slow gitu. Kayak apa ya? Senyap gitu. Iya. Meskipun vibe-nya tuh emang Kayak jendelanya kebuka banyak gitu, Iya, tapi iya, kayak nggak ada angin, nggak ada apa, senyap aja gitu. iya benar Kayak benar gitu. gitu. Nah, gitu Sebenarnya kan? ya cukup tinggi energi dia gitu. Ya tapi positif. Tapi Karena aku ngerasanya bener tadi merinding sih ada, tapi bukan merinding kayak apa ya? Ya kayak ngobrol biasa aja gitu. Gitu. Nah itu anak korban. Jadi pesannya buat kamu kalau mau buka usaha apapun itu ingat jangan serakah dan kalau udah dikasih kekuasaan ya udah lu harus mengayomi. Misalkan kalau ada karyawannya, terus kalau misalkan lu jadi pemimpin lah masyarakatnya gitu ya Kang. Tadi soalnya pesannya dari Tuan seperti itu. Makanya aku tadi bingung panggilannya apa ya, kalau di kita kan Akang Teteh, aduh Belanda apa ya, udah aku panggilnya Tuan aja gitu. Seperti itu. Gitu anak urban. Nanti kita kembali lagi di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Bye. Kang Roni dan Kang Adit melanjutkan penelusuran ke ruangan penyimpanan mesin ombak buatan yang dihuni oleh sosok yang sangat menyeramkan. 106,3 FM Urban Radio Visual anak urban. Ini adalah momen-momen terepik yang Roni temuin karena pas pertama masuk ini udah mulai agak sesek Kang Adit. Aku rasain seperti itu ya. Terus menurut sumber ini adalah salah satu bukan gudang, tapi ini itu adalah sebuah mesin ombak buatan. Karena sebelah kanan Roni ini tuh dulunya Aril. Dan sebelah kanannya itu adalah kolam. Iya benar Aril. Dan sebelah kanannya kolam yang waktu Roni tadi notice bahwa ada yang meninggal di salah satu kolam yang tadi interaksi mediumisasi ke Kang Adit, katanya meninggalnya sekitaran sini. Menurut sumber seperti itu. Dan ya, apa sih? Ini sebenarnya udah nggak pakai. Di ujung ini Mau naon ka dieu? ada pertanyaan naon tepuh. Mau naon batur nu ka dieu teh mawa. Kejarakan naon sepuh punten da kumargi Sepuh dan sepuh maneh. atuh abdi kumaha ya kenalanna gitu. Buru ka dieu mah kudu mawa, mau naon. Teh nyarakna naon abdi mah ngan hoyong
silaturahmi ameng gitu kan. Indit. Siap. Mun teu moal naon indit. Abdi nyuwun kana widi sakedap. Panginten ku perilingan sakedap di dieu. Mun teu daek indit nya milu. Ulah tuh. Abdi sakedap pungkul itu tepuh. Nyuwun kana widi. Sakedap deui tos rengse bade uwi. Panginten Sok loba alasan. mohon mangga. Mun dek ka dieu mawa. Mun teu indit. Mohon mangga. Abdi ayeuna langsung angkat. Atur nuhun. Rek naon teh bebawaan sagala aku. Anu man? Rek simpen di dieu rek dikukut. Oh ayo. Tah nu barang candak tuh dia, Bang. Saha? Oh, ayo nu barang candak sah. Guys, ada yang bawa sesuatu kali ya? Aduh. Wow. Ini kalau bisa kebuka guys. Guys. Merinding guys. Dan kita menunjukkan jam 12 malam. Kang, kita Tenang aja. Iya, kayaknya harus cabut. Ini harus cabut. Nggak bisa guys. Kita cabut. Ya. Tetap di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Kang Roni dan Kang Adit akhirnya berada di tempat penelusuran terakhir yang katanya pernah ada konten kreator yang panik dan terjatuh ke lantai 1. Oke, anak Urban. Masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita, dan sekarang Roni bersama Kang Adit. Ini adalah salah satu tempat penutup buat kita bersilaturahmi, Kang. Bahasanya biar sopan. Karena jujur anak Urban, ini tempat gedung yang begitu besar masih nyata adanya, tapi sudah tidak beraktivitas dari 2018. Dan katanya menurut sumber ini tuh ada food court, ada wahana, Kang. Terus ini ada fasilitas yang kolam renang tadi. Jadi para pengunjung itu pasti ganti ngebilas badannya aja semuanya di sini. Dan fun fact-nya adalah sempat ada konten kreator datang ke sini dan dia panik terjun ke lantai 1. Dan tapi untungnya tidak meninggal. Seperti itu. Aku dari tadi salvok di sana sih. Di sana ada yang teriaknya Pas kita perjalanan ke sini. iya. Tadi kan aku liatin di sana mulu kan. Oke. Itu kayak saya matinya di sini. Ini. Tapi suaranya mirip banget sama yang tadi ketiban pohon gitu. Oh iya. Berarti ada beberapa korban kali ya? Ya kayaknya kita nggak tahu, Bang. Ya kan maksudnya yang ketiban pohon dibawa ke sana kan. Ya nggak tahu kan ketiban pohonnya di mana, di sini kan? Iya sih. Menurut sumber di sini. Oh di sini emang. Iya. Oh. Ya, Tadi kan karena aku jalan duluan nih, aku bareng sumber yang ngikutin lah. Katanya pas kan kita tadi belok, dia kan nunjukin nih kolamnya. Nah, Kang Adit lagi di belakang, terus ada pohon pisang kan. Kan kita tadi tembus ke perkebunan gitu kan, motong jalan. Nah itu ada pohon pisang kan. Nah itu di situ. Itu teriak, saya matinya di sini. Perempuan. Tapi beda, bukan yang Nggak kelihatan sosok, cuma ada dia Suara. jauh teriak di sana. Terus kalau mungkin ya yang peka juga gitu. Ini tuh dari ujung sini sampai ujung sana. Kayak lagi nontonin kita banget sambil ucang angge gitu. Wow. Banyak banget. Miskut. Iya. Ada yang tapi ada yang besarnya pakai baju merah gitu. Ke si merah itu ya. Kayaknya itu deh yang suka ngagetin orang-orang. Di antaranya. Soalnya itu yang energinya mencolok sendiri gitu. Aku nggak bisa komen apa-apa guys. Kang Adit luar biasa malam hari ini. Tapi kita masuk ke dalam nggak sih? Atau sampai di sini aja? Boleh ke dalam. Ke dalam? Yuk. Oke, kita lihat. Tapi berapa aja ya? Karena jujur, bawa aja kali ya Kak? Bawa aja ya. Karena jujur di sini dingin banget, dinginnya dingin banget anak Urban. Ini posisi kita sudah jam
Udah hampir setengah 1 malam anak urban, dan udara Bandung Barat tuh wow gitu ya, sangat dingin, ditambah Kang Adit tiba-tiba spill, kok di sini. Batu cerang ini. Kita langsung ke dalam aja anak urban. Yuk. Sana kok. Ini gua. Baik. Wah. Sini. Oke, anak urban, sekarang Roni sudah masuk ke dalam bangunnya yang begitu besar dan megah pada zamannya, tapi sekarang juga aku masih takjub sih, Kak. Masih takjub. Gede banget sih. Iya, gede banget gitu maksudnya. Meskipun keadaan gelap gulita, terus sudah tidak ada aktivitas, tapi bangunan ini benar-benar masih ngebangkrak, gede banget gitu. Nggak tahu nih Kang Adit, tadi kan sudah spill ya, banyak tante-tante yang memperlihat kita gitu. Atau di dalam ini, Kang? Tadi tuh dari awal kita datang sampai ke kos turun tadi, Ya. itu tuh ada nenek ngikutin. Yang tadi di awal aku bilang tuh ada yang canggih, aku Ya. bilang gitu kan tadi. Itu tuh ngikutin, tapi pas begitu kesini dia nggak bisa Karena ada yang merah itu. oke, dia bisa disebut gegedugna lah ya. Mungkin teritorialnya di sini. Oke. Nah itu anak urban, tapi banyak sekali yang jujur yang datang ke sini yang kata sumber itu sengaja buat berkemah. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu berkemah, tapi di sini jujur dingin banget, dan ya kita berharap sih tempat ini bisa aktif lagi ya Kang. Iya sih. Karena ini benar-benar legend banget tempatnya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada investor yang tiba-tiba berani untuk membuka wisata ini sih luar biasa sih di sini. Kaget bos. Dulu Jongi. Selamat malam. Ente amang hungkul ya mah teteh. Teteh neng atau ece? Abdi manggilnya saha? Sadarin gitu. Apa beda loba anak aja. Sieun sih mah. Sekarang itu Iya sih. Tos lami di dia. sok marakan aneh-aneh. Itu. Misalnya naon? Nah, baru gitu tuh nah, ngabi mah. Alah. Teteh tos lami di dia. Apa satu sacana lagi dia. Sareng saha wae. Menang teh jang abi. Ngunang naon? Eta tong di babawa. Saha? Di dieu we atuh. Aya nu barang candak. Guys, kalian ada yang bawa sesuatu ke sini? Sadar. Tenden di dieu. Resep gitu. Tameh loba we di dieu. Oh, Loba gitu. aneh-aneh kan tiris. Ya tiris dia mah. Punten, namina saha? Nah, aku naon? Milu. Moal tuh yang kan tak kenal maka tahajud Milu. Mohon. Alim. Tapi anu resep teh di dieu. Nu dipengker ya, nu resep teh. Candaknya menang teh. Terserah, tiasa mah. Tiasa disandak. Jadi setiasa we kan menang. Abdi mah alim. Serekena cicilan abdi mah. Itu. Dah. Di atasan. Yang merah tadi. Tapi selalu notice bahwa tim kita ada bawa sesuatu. Berarti udah ada berapa yang notice bahwa kita ada bawa sesuatu. Iya sih. Katanya udah simpan sini aja gitu.
Minta ada. Halo. Kunaon deui? Sial aku ngabet kanu kieu. Saha? Ya abdi teh milu ti bumi pan. Ngiring ka saha? Kasih aku bener. Nu mana? Ah, nu mana? Hari lapa abi. Sudah datang kieu, tuh kieu mah abi di bawah. Nah, atuh buat ngiring. Emang tuh dah yang milu kasih amanan. Oh. Jadi pada di dia wae. Ali mah yang milu deui. Di Urban mah gandeng. Ini di dia rame. Dia mau kopi. Teh kopi. Alah jauh deh kopi tadi mah enak Indomaret. Jadi itu mah aya kan kopi loba. Sok dijieunkeun. Ayana Quaker Oat nama. Nah, Susu, terang susu. Oh jadi di situ masuk yang ada melakukan kopi. Si Juan dia mah. Oke, jadi Alim di dia mau. milu deui. Terus di dia weh. Enak kan cuma tiis. Nyatos satu atas. Atas, nyatos, taruhnya. Atas. Turun. Nah, bawa apa dari Urban? Aku udah notice ya udah fix. Hey kamu. Kameramen. Kameramen nih. Aku udah tahu. Oke, anak Urban. Tidak terasa Kang Adit, kita sudah kurang lebih ada 1 jam lebih kita bertelusuran dan saya sudah merasa kedinginan dan pusing di sini karena kalau melihat Kang Adit sudah tiba-tiba diam itu yang hal yang saya hindarkan. Tapi gimana ya anak Urban, tolong bantu supaya kalian tetap. Jadi kalau misalkan saya bubuk pasti kamu mas senang anak Urban ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Kang Adit. Terima kasih juga. Udah mau diundang bareng kita tim Urban Radio. Mudah-mudahan jangan kapok ya kalau diajak lagi. Enggak. Biar lebih seru lagi ya. Iya. Nanti ketemu sama yang lain-lain. Oke anak Urban, itulah sekilas ataupun penelusuran malam hari ini kita bersilaturahmi di tempat wisata yang begitu legend yang ada di Bandung Barat. Pasti kamu tahu lah tadi pas Roni opening dan bareng Kang Adit ada patung gajah, pasti kamu udah tahu. Dan tentunya ini adalah edisi spesial karena permintaan dari kamu anak Urban yang main dong, keluar dong, Urban Legendnya jangan di ruang siaran aja, coba main keluar. Inilah anak Urban, Roni sudah mengkabulkan permintaan kamu. Jadi kalau kamu tidak subscribe channel Cerita Urban, wah itu parah banget sih. Tapi yang jelas kita datang penelusuran ini hanya semata untuk mudah-mudahan dengan video kita datang ke sini Kang Adit, tempat ini bisa naik lagi, viral lagi, dibuka lagi, dan ya mudah-mudahan bisa lebih bagus. Iya, betul. Dan bisa mengundang perekonomian. Kan kalau ini tempatnya bagus kan perekonomian di sini kan juga terbantu Kang Adit. Seperti itu. Dan buat kamu anak Urban yang merasa ketinggalan dengan cerita-cerita ataupun bintang tamu yang sebelumnya, kamu harus subscribe channel Cerita Urban. Atau kamu anak Urban yang mempunyai cerita atau tempat yang mau kita datangin, langsung aja WhatsApp di 0811221063 atau DM di Urban 1063 FM. Seperti itu anak Urban. Karena ini cuaca udah dingin dan waktu sudah waktu sudah jam 12.31. Roni pamit undur diri. Jangan lupa follow dan subscribe channel kita di Cerita Urban. Masih di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 2211063 atau DM ke @urban1063fm.